Wow. Terus dapat pekerjaan ke Surabaya, ketemu istri orang Surabaya. Jadi makin ke timur, sekarang ada di Bali. Orang tua juga uangnya banyak, Om. Banyak. Buat apa merantau? Kan sudah nyaman di Lampung dengan orang tua yang cukup. Iya. Kamu bentar touring, bentar ada weekend ke sana. Sini anak baru libur sekolah weekend kan. Jadi akhirnya istri saya bilang, udahlah saya banyak ini. Akhirnya pulang ke Jakarta lagi. Papa udah nggak bisa bayar uang semesteran kamu. Saya bilang saya cari duit sendiri. Nah jadi saya sambil part time sambil kuliah di Parayangan. Teman-teman saya nggak begitu banyak yang tahu saya tuh. Selamat datang di My World TV bersama saya Wea Sarta di program acara My Business. Pada kesempatan hari ini kita sama-sama akan belajar bagaimana membangun yang namanya bisnis atau pengusaha-pengusaha baru. Bersama siapakah? Bersama Om saya yang sudah lama tidak ketemu, Om Faisal Solihin. Iya, Solihin. Yang sering kita panggil Om Ical. Iya. Benar Om ya? Betul. Dari SMA saya dipanggil Ical sampai sekarang. Teman-teman SMA. Kenapa dipanggil Ical Om? Faisal. Jadi panjang terus ya. Cal jadi Ical gitu. Oh, dari SMA justru. Dari SMA. SMP masih belum. Kan saya SMP di Lampung. SMA masuk ke Jakarta gitu. Jadi akhirnya teman-teman saya manggil Ical sampai sekarang udah terus. Sempat kuliah di Parayangan di Bandung. Oh, Bandung. Ya, itu juga teman-teman manggil saya Ical, apalagi orang Bandung. Lahir di Lampung. Lahir di Lampung, ya. SMP di? Jadi saya TK di Madrasah Islam. Madrasah Islam yang di Lampung. Lampung. Iya, di belakang rumah kan cari yang deket. SD. Terus SD. SMP di Saverius Pahoman. SD SMP di Saverius. Terus SMA di Jakarta. Terus kuliah di Bandung. Wow. Terus dapat pekerjaan ke Surabaya, ketemu istri orang Surabaya. Jadi makin ke timur, sekarang ada di Bali. Orang tua juga muter-muter itu? Enggak, orang tua saya di Lampung. Loh, Om Ical ke SMA ke Jakarta kos. Udah merantau? Merantau. Jadi saya waktu di Lampung, kakak saya memang udah duluan di sekolah di Jakarta. Nah, saya tuh cuma bawa koper satu, saya bilang saya mau cari sekolah. Jadi waktu itu saya ke Jakarta sama ke Bogor daftarnya SMA. Keterima di Jakarta. Wow, sebentar Om, berapa saudara? 5. Anak ke? 2. Kakak saya cewek. Mohon maaf, bokap, bapak dulu profesi? Nah, bapak saya kontraktor. Oh. Ya, kontraktor. Proyek-proyek transmigrasi di Lampung dulu. Itu dah. Jadi kontraktor zaman dulu uangnya banyak Om. Banyak. Buat apa merantau? Kan sudah nyaman di Lampung dengan orang tua yang cukup. Iya. Pada waktu masih kecil di Lampung itu tren kalau sudah sekolah di Jakarta, teman-teman tuh, woi sekolah Jakarta. Jadi akhirnya saya ngikut. Oh. Gitu. Jadi akhirnya saya sekolah ke Jakarta. Berarti hanya ngikutin tren. Ikutin tren di kampung saya waktu itu. Dan seizin orang tua. Seizin orang tua. Wah, hebat. Ya. Belajar dah in the course, belajar. Om, pertanyaan yang tidak sopan Om. Umur berapa sekarang? Waduh, ini baru saya, baru 60. 60 tahun? 60 tahun. Tapi fish kayak 40-an ya? Diskon. Ya, karena gaya hidup ya. Gaya hidup Om? Gaya hidup. Gimana itu Om? Saya sejak 26 tahun yang lalu ke bisnis yang memaksa saya untuk punya gaya hidup sehat. Sampai sekarang. Jadi akhirnya saya makan, saya pilih, olahraga juga udah teratur. Ini tadi dari jogging di Renon dapat 8 kilo, terus ke sini dah ada tim di Bivit di Sudirman, saya ke sini dulu. Gitu. Jadi akhirnya punya habit seperti itu. Jadi akhirnya ya beberapa lah teman-teman saya juga bilang, "Wih, bro, ulang tahun ke-60 beneran," katanya. Gitu.
Ya. Kita tidak ketemu Om Ical kurang lebih setahun 2 tahun ya. Lebih, pandemi kan nggak ketemu. Oh ya betul. Ya, 3 tahunan lebih saya di Jakarta kan. Memang saya sempat 7 bulan di Bali pada waktu pelonggaran pandemi itu. Nah, terus akhirnya ya saya pulang ke Jakarta lagi dan saya banyak di Surabaya waktu itu. Lama ndak ketemu, ya. Tambah muda aja. Saya ketemu Pak Arte gara-gara kaos ini dah. Pajero Club. Indo Pajero Community Bali. Iya. Itu tahun kalau nggak salah 2016 ya. Ya, saya pas lagi 15-16, saya ikut Pajero 2013 Om. Oke, saya baru, ya betul, tahun segitu. Saya kan banyak tinggal di Bali waktu itu 3 tahun, hampir 4 tahun. Nah, anak saya yang kecil juga udah sekolah di sini kan, sampai istri saya ngeliat waktu 2000 sekian tuh, 2014-15 itu kan mall cuma masih sedikit MBG sama Beach Walk. Nah, saya bentar diajak touring IPC, nanti di touring sama Aji Krishna, Supercar lagi. Saya ikut Night Angel di sini kan, ikut touring motor. Akhirnya istri saya bilang gini, saya kan teman sedikit, istri saya agak introvert orangnya. Nah sementara saya networking terus. Jadi kamu bentar touring, bentar ada weekend ke sana sini, anak baru libur sekolah weekend kan. Jadi akhirnya istri saya bilang, udahlah saya banyak ini, akhirnya pulang ke Jakarta lagi. Istri pulang ke Jakarta. Saya juga, Om juga ikut. Ikut lah. Jadi ya masih tektokan. Itu salah satu kendala bisnis networking. Istri introvert, sedangkan Om Ical harus. Oke Om. Kita bicara mundur Om. Kita bicara mundur. Talk tentang bisnis sekarang. Oke. Om Ical terkenal dengan Herbalife. Ya. Terbukti dari hasil yang look, casing. Umur 60, kelihatan 40. Ini serius saya bicara Om. Om kelihatan benar-benar seperti umur 40-an. Saya 49 loh Om. Saya lihat tadi Om Ical, first impression saya, loh kok kayak 45, 47. Pertanyaannya Om, 26 tahun yang lalu, kenapa Om Ical memilih Herbalife sebagai bisnis? Good question. Jadi pertanyaannya bagus sekali karena memang saya tahun 98 di Indonesia kena krisis moneter. Sebelum itu, mohon maaf, Om sudah mencoba bisnis lain atau? Saya zamannya kuliah itu ini good experience juga. Buat saya ada 2 universitas yang saya lulus pada waktu saya di Parahyangan. Yang pertama Universitas Parahyangan, Administrasi Niaga, Business Administration. Yang kedua University of Life, Universitas Kehidupan. Artinya gini, tahun kedua ibu saya telepon. Itu tahun 98? Belum, masih kuliah nih. Sebelum itu. Ya. Tahun 83 masuk, 84 itu ibu saya telepon dari Lampung. Kamu pulang, papa bangkrut. Ya, jadi mobil disita, rumah juga disita waktu itu ya. Akhirnya saya bilang sama ibu saya spontan, saya bilang, oke mah aku pulang kalau sarjana. Loh, maksud kamu gimana? Aku tetap harus mau kuliah. Papa udah nggak bisa bayar uang semesteran kamu. Saya bilang saya cari duit sendiri. Nah jadi saya sambil part time sambil kuliah di Parahyangan. Teman-teman saya nggak begitu banyak yang tahu saya itu part time. Kerja, artinya saya bergaul. Saya aktif di kampus. Saya sempat ketua himpunan jurusan bisnis administration di Parahyangan. Himani kan, himpunan jurusan mahasiswa administrasi niaga. Saya ketua. Jadi pada waktu saya bawa teman-teman mahasiswa itu kunjungan ke pabrik Coca-Cola, KTP kartu mahasiswa saya ketinggalan, terus ditelepon, artinya dihubungin, kartu mahasiswamu ketinggalan. Nah, terus tapi ada di marketing manager katanya. Terus marketing manager bilang, Dek Faisal katanya gitu. Saya ingat banget almarhum Pak Setiawan namanya, marketing manager Coca-Cola Bandung, PT Tirta Mukti Indah. Tahun 84 nih. 85 waktu gitu. Itu Om Ical semester berapa? Saya semester 4. Semester 4. Jadi
kamu mau nggak bantuin saya part time? Itu kan pucuk dicinta, lampu tiba. Artinya, wih, siapa? Ngapain kerjaan saya? Pada waktu itu Coca-Cola invest banyak, cooler box di pinggir-pinggir jalan di warung-warung yang merah itu, kotak pendingin. Ya, jadi Coca-Cola Amerika invest banyak, tapi isinya teh botol. Maksudnya? Pada saat jadi mereka ada indikasi yang naik malah omsetnya kompetitor. Nah, jadi pada waktu salesman Coca-Cola itu survei pasar segala macam, begitu kelihatan seragam Coca-Cola datang, mereka pindahin di warung-warung rokok tuh, keluarin, masukin Coca-Cola. Nah, tapi ternyata main kucing-kucingan. Nah, jadi padahal sebelumnya isinya teh campur. botol. Nah, jadi campur. ada indikasi pada waktu itu teh botol Sosro lebih laku. yang lebih laku di dalam cooler boxnya sejak investasi Coca-Cola. Cooler box di warung-warung. Nah, memang terakhir kan akhirnya teh botol bikin juga cooler box yang beda. Nah, tapi pada waktu itu saya dikasih job, suruh sebagai mahasiswa bikin market survei. Saya dibayar per lembar. Saya dikasih pinjem motor Vespa. Waktu itu Vespa belum ngetop seperti sekarang. Nah, jadi saya ingat banget, saya siap, dan kalau yang datang salesman-nya kabur kan, artinya nggak asli datanya. Nah, marketing manager sama Coca-Cola Amerika bilang pakai mahasiswa. Nah, saya waktu itu disuruh survei. Jadi datang saya, permisi Bu, di warung-warung itu ya. Ini Coca-Cola nomor registrasinya sekian gini. Ini Bu, isinya apa aja? Saya mau bikin tesis di kampus. Nah, jadi asli. Karena yang datang memang pakai mahasiswa beneran. Jadi ini isinya berapa, berapa Sprite, berapa Coca-Cola, berapa teh botol, berapa Pepsi Cola, apa. Kompetitor masuk semua di situ. Padahal kan udah sesuai perjanjian nggak boleh masukin. Coolernya cooler Coca-Cola. Coca-Cola, ada nomor registrasinya gitu. Jadi akhirnya saya dibayar. Nah, ternyata pada waktu saya ini ya pekerja keras karena kepepet. Pekerja keras karena kepepet, out the box. Jadi karena memang saya perlu uang, jadi saya tuh benar-benar ditargetkan 10 sampel, saya lakukan 15 gitu. Karena memang saya perlu uang, karena dibayar per lembar gitu kan. Di sisa waktu malam pun saya jalan, karena saya perlu uang. Nah, bukti dari surveinya Om Ical ini disetorkan ke Coca-Cola, ke marketing manager. Apa strategi Coca-Cola atas temuannya Om Ical itu? Persuasif. Jadi mereka kasih kan hitam di atas putihnya nggak boleh. Nah, itu jadi persuasif karena dilarang secara frontal pun mereka kucing-kucingan. Sudah terjadi sekian tahun. Nah, jadi persuasif melalui mahasiswa, terus saya juga diminta untuk persuasif kepada mereka, menghimbau, bukankah ini begini gitu. Itu pelajarannya Om Ical. Apapun permasalahan kita sebagai pebisnis, haram hukumnya berantem sama customer. Sehingga dilakukanlah pendekatan persuasif. Padahal melanggar dari sudah jelas-jelasan hitam atas putih. Melanggar. Akhirnya Bang, dengan melakukan pendekatan persuasif, negosiasi persuasif segala macam, akhirnya kan mental pedagang ini kan ya kurang lebih aku kan perlu makan, gitu kan. Jadi kita bilang, Pak, gini-gini, coba kalau bisa banyakin Coca-Cola. Pertama juga suruh banyakin, sampai akhirnya orang dari Coca-Cola juga kasih waktu, kasih gini, sebab kalau enggak ditarik. Ya udah, kalau kedapatan dari Coca-Cola, Bu, kalau ada dari petugas Coca-Cola datang ditarik loh, Bu. Jadi saya tuh warning. Berapa tahun Om kerja seperti itu? Part-time setahun 2 tahun dah ya sambil kuliah. Sampai akhirnya mata kuliah saya tinggal 1. Saya ingat banget mata kuliah saya tinggal kewiraan. Jadi kayak tata negara gitu. Yang ngajar kolonel, abri.
Ya, jadi saya kurang seneng tuh ancaman, tantangan, hambatan negara begini. Saya nggak ngerti. Ngulang saya. Jadi tinggal satu mata kuliah. Sementara saya semua mata kuliah udah selesai, sama ngajukan skripsi. Sudah boleh ngajukan skripsi karena SKS-nya tinggal 2 SKS itu. Ajukan judul. Jadi akhirnya marketing manager saya bilang gitu, kalau gitu kamu gini aja, saya anggap full time aja gitu. Jadi channel marketing supervisor untuk school. Channel marketing supervisor untuk school. Jadi saya membawahi 2, ada 1 yang amusement. Jadi sekolah, kampus itu salesnya itu di bawah saya. Nah, jadi saya beradaptasi berhubungan dengan orang keras. Ya, sales di lapangan, helper naik ke truk, turunin krat, gitu kan. Jadi saya pertama kali ya naik truk dulu, saya di tengah, saya datang dulu segala macam, ngecek. Ya pokoknya saya dulu didampingin dulu. Naik truk. Sampai akhirnya saya bisa mensupervisi gimana meningkatkan salesnya, persuasif, gimana kompetitor segala macam. Sampai akhirnya saya sudah boleh nyetir truk Coca-Cola. Udah punya SIM, Om? Belum. Artinya gini, pada saat itu kondisinya adalah salesman saya nggak masuk. Padahal lagi banyak kiriman. Saya izin sama atasan saya bilang saya ke kampus ini 2-3 kampus, SD juga banyak. Saya nyetir truk, tapi saya ada kuliah. Seru nih. Jadi saya nyetir truk Coca-Cola ke kampus saya parkir di belakang kampus. Terus helper saya suruh nungguin kuliahnya 1 jam kan, 1,5 jam. Om Ical kuliah dulu. Kuliah. Jadi helper kirim produk, kirim barang, gitu. Saya kuliah dulu. Nah, kunci kontak saya bawa kan. Itu tahun berapa, Om? 86 ya? Sorry. Ya kurang lebih dah. Udah 4 tahun di itu ya, kurang lebih 83, 84, 86. Oke, di Bandung 86, 87 gitu dah. Ya di Bandung. Jadi kampus saya di Parahyangan tuh kan jadi one way ke atas bukit namanya di Cimbuluit. Nah terus turun juga baru public transport banyak di sini. Tapi itu yang Om pakai truk 4 roda ya, bukan truk 6 roda. Engkel, ya, engkel 4 roda. Jadi saya belajar kan Chevrolet Louvre itu udah biasa saya. Terus akhirnya ya itu agak kiri. Padahal posisi status manager apa tadi, Om? Supervisor. Nah, channel marketing school. Jadi untuk sekolah-sekolah. Jadi yang lucu Pak Arte, saya itu punya mental apapun saya kerjakan yang penting halal. Apapun yang dikerjakan yang penting halal. Ya, jadi kalau saya nggak gengsi maksudnya. Saya kan aktif di kampus, ketua himpunan jurusan segala, tapi ya di kampus tuh kan aktif. Saya nggak jelek-jelek amat, jadi bergaulnya banyak, jadi cewek-cewek juga. Bro, kalau di atas gitu kan pasti ada turun gitu kan. Lihat, nyari tumpangan nih mau turun, karena turun ke sini baru ganti jurusan. Jadi naik turun ke Cimbuluit gitu, kampusnya begitu. Nah, jadi sini banyak yang nebeng-nebeng gitu ya. Terus cari tebengan, ayo besok bawa mobil. Kalau sekarang kan bro lah gitu ya. Bro bawa mobil ada, bilang gitu. Padahal mobil perusahaan. Toyota kan kuncinya. Udah ke belakang, mana parkir di belakang? Ya udah, yuk belakang ke kampus. Terus lihat mobilnya mana? Ini truk Coca-Cola. Kan lu tanya gue punya bawa mobil nggak? Bawa. Ini mobilnya, wah gila lu, masa gua suruh nebeng mobil truk, gua bawa ini. Di situ teman saya tahu saya kerja part time Coca-Cola. Gitu. Jadi saya orang yang nggak gengsi, tapi pacar saya saat itu anaknya direktur Pertamina, keluarga Witular itu. Zaman itu Pertamina. Di rumah pacar saya dulu itu di Bandung ada mobil Jaguar 2 pintu. Nah, tapi saya kerja truk Coca-Cola. Berarti kalau saya perhatikan
Itu secara tidak langsung sudah belajar komunikasi dengan bermacam-macam tipe orang, Om. Nah, itu dah. Dari pedagang, dari bos, dari merayu pacar. Ya. Itu juga penting tuh. Itu ilmu komunikasi, Om. Iya, Ya. ilmu Mohon maaf, anak Pertamina zaman itu, Om, itu bagikan anak sultan, Om. Yang notabene Om Ical adalah anak kontraktor yang bangkrut. Mohon maaf, ya. Ya. Om, tamat nggak? Lulus. Ini cerita sarjana. Saya serunya adalah waktu habis dari Coca-Cola gitu ya, terus mulai teman-teman saya ini mulai yang udah lulus, kan udah ada yang lulus duluan dari saya. Saya kan masih sambil kerja, sambil gini, skripsi, dapat surat cinta dari kampus. Kalau nggak selesai bulan depan, 1-2 bulan lagi gitu, KKS. Saya paling takut tuh judulnya harus ulang. Nah, jadi saya izin pada waktu itu, tren teman-teman saya yang udah lulus kerjanya di Bank Bali di Bandung. Jadi akhirnya saya izin keluar dari Coca-Cola, saya kerja di Bank Bali. Saya account officer di Bank Bali. Tapi Om Ical belum lulus di kampus. Di kampus belum lulus. Sudah diterima di Bank Bali. Masta kuliah yang itu ulang lagi. Kewiraan. Jadi diterima di Bank Bali sebagai account officer. Tapi gajinya gaji klerek karena belum S1. Okay. Jadi saya didapat surat itu, saya ngomong sama atasan saya, tim leader saya, Andrew namanya, sampai sekarang saya, kok saya dapat surat ini. Oh, kamu memang belum selesai gini ya? Ya, gini deh, saya ngomong dalam sama pimpinan cabang, dapat izin cuti 1 bulan, Pak. 2 tahun nggak dikerjain, nggak selesai, tapi begitu dapat warning, dikasih cuti 1 bulan, selesai skripsi saya. The power of kepepet. Nah, yang lucu pada waktu sidang skripsi, 2 dosen saya yang uji, nasabah saya, yang salah satunya kreditnya saya approve. Wow. Nah, jadi seru nih, tanya perilaku organisasi begini-gini. Kamu mah udah tahu prakteknya. Dapat A saya. Dapat skripsi. A. Wow, A. Hebat. Ya, kalau skripsi zaman dulu kan memang harus top skill bagus, penyampaian sesuatu ke dosen harus clear. Kalau Om udah biasa bicara dengan orang ngomel, artinya menyampaikan sesuatu dengan clear. Tapi saya ngadepin dosen killer juga waktu itu, Pak Winardi, dekan waktu itu, yang megang skripsi saya. Saya skripsi marketing mix dunia fantasi pada itu. Wow. Ke Ancol segala macam dari Bandung untuk survei market, survei apa-apa gitu ya. Itu luar biasa. Jadi ya sudah, pokoknya singkat cerita lulus, Pak. Lulus ya? Ya, lulus. Saya sempat kurang lebih setahun itu pulang ke kampung di Lampung. Loh, Om kan kerja di Bank Bali? Pas cuti. Oh, pas cuti. Ya, pas cuti, pulang ke Lampung. Terus saya ditanya sama om saya yang ke-6, adik kakak beradik ayah saya tuh 10 bersaudara zaman dulu. Jadi om saya yang ke-6 bilang gini, lu belum selesai kuliahnya? Ya Om. Kurang duit nggak? Tanya. Ya, saya bilang kurang, tapi saya kerja, saya bilang. Tapi saya berusaha. Gini deh, katanya. Selesai cepat skripsimu, Om pinjemin kamu 100.000 sebulan. Pinjamin, katanya. Gitu. Jadi saya bisa kasih kamu, tapi you will take it for granted, artinya nggak menghargai. Tapi kamu utang loh. Oh. Siap, saya bilang gitu. Wah, saya lumayan kan, waktu mau skripsi kan perlu survei, perlu bolak-balik Jakarta, Bandung segala macam. Saya diutangin. Begitu saya udah kerja di Bank Bali, mulai naik gaji, itu saya cicil. Setahun saya cicil balik, lunas. Ya. Bener dikembalikan itu? Saya kembalikan dan om saya bilang ini duit lo. Enggak, saya bilang. Artinya saya cuma nguji kamu, dia bilang. Ya. Terus enggak, saya bilang enggak Om.
ini memang saya utang dan saya harus balikin. Kalau enggak, saya akan nyesel seumur hidup saya. Dan ini I prove it to you gitu. Orang pertama yang saya telepon, artinya di luar orang tua. Orang tua saya lulus sarjana kan saya telepon. Interlokal dulu telepon koin, kampus. Pak, aku udah lulus, bilangin mama lulus. Nah, orang pertama di luar keluarga ya om saya itu. Om, saya udah lulus sarjana. Gua bangga sama lu. Setelah lulus lanjut ke Bank Bali? Di Bank Bali setahun lebih itu, terus kemudian marketing manager ini Coca-Cola pindah ke Jakarta, jadi national sales manajernya Angker Bir. Angker Bir. Saya pernah di Angker Bir, Pak Wir. Om Ical pindah dari Bank Bali ke Angker Bir? Dari Angker Bir, karena di Jakarta disewain rumah, dikasih mobil Suzuki Jimny gitu, karena beliau national manager. Jimny dulu Rubiconnya lah sekarang. Jadi ada iming-iming dapat rumah dikontrakin ya kan, padahal waktu di Bandung saya itu masih kos kan. Jadi saya udahlah move ke Jakarta. Nah, itu karir saya di situ. Mau pasti, saya juga mau waktu itu. Jimny udah mewah. Dulu kan ukurannya di sana. Ya, itu dah gitu. Pindah Jakarta. Ya, pindah Jakarta. Marketing. Saya waktu itu ini menarik juga nih, pelajaran hidup saya banyak dalam karir saya. Jadi saya diterima sebagai manajer, area manajer waktu itu. Area manajer. Jakarta mana dong? Saya suruh pegang Jawa Tengah. Oh. Pada waktu assignmentnya begitu, tapi pada waktu masuk dia bilang ada direktur nasional sales manager. Dia bilang, Faisal sini, kamu masih muda, belum kawin, belum Pak, gini. Kamu benahin cabang Purwokerto katanya. Purwokerto di mana? Saya nggak tahu gitu kan. Tapi ponakannya Pak Direktur, ya salah satu direktur korupsi Pak. Artinya kerjasama sama sales, uang nggak disetorin kantor, apa gitu ya. Saya disuruh benahin. Berangkat ke Purwokerto. Pada waktu datang tuh Wahono namanya, saya kok masih inget ya. Artinya dia kerjasama main uang di under table, bond palsu apa-apa gitu. Datang saya ke sana kan kerjasama nih, udah kerjasama sama sales, sama helpernya, kantornya, gudangnya, rumah tinggalnya ya di situ. Jadi saya tinggal di situ Pak. Jadi malam ini datang, besok pagi pada demo nih, sales pada jendol-jendol sini ya Pak, bawa golok. Demo atas? Atas saya katanya suruh mau ngebenahin kan, saya diancam Pak. Kan orang tuh Angker Bir, ya know? Ke dunia malam kan, bisnisnya kan. Betul. Saya benahin gitu. Waduh, gimana nih? Terus saya panggil yang ada helper yang kayak office boy itu, yang ngerawat rumah kantor segala nginep di situ. Saya panggil, sini, ini situasi gimana? Siapa di sini premannya gitu ya? Oh Pak ini yang badannya memang, nge-gym dia. Di gudang tuh ada angkat besi apa dia paling badannya gede, dia paling, itu katanya itu pengaruh. Lagi satu ini nekat orangnya ini nih, gitu kan? Oke. So pagi habis serah terima kan, Wahononya pulang kan, memang dia ada bond-bondnya yang gini. Saya kan harus klarifikasi ke lapangan langsung ke toko-toko. Ini bond fiktif nggak? Ini udah dibayar belum apa? Nah ini yang panggil karyawan semua tak kumpulin semua. Kan masuk, tadinya nggak mau masuk. Dia bilang ya udah di depan halaman gini kan, mereka kan pro sana. Sekian tahun kan, saya datang suruh benahin dan kan. Sudah dapat ya sesuatu. Ya lah, udah. Jadi saya bilang gini, Bapak Ibu semua ada ibu kan administrasi. Saya ini datang ke sini bukan sebagai algojo memecat kalian enggak lama. Sama. Saya makan gaji. Sama seperti kalian semua, saya juga disuruh benahin. Tolong kerjasamanya, saya mau lapor ke pos. Yang mana yang benar, mana yang nggak benar, nggak apa-apa, kita lihat. Ini pendekatan persuasif lagi. Persuasif lagi. Jadi konflik apapun itu, persuasif merupakan strategi jitu untuk problem solution. Ya. Tapi akhirnya singkat cerita, saya itu ya artinya berdoa dulu.
malamnya. Karena besok paginya saya udah dikasih tahu ini mau pada mau bawa golok. Itu pengalaman pertama menghadapi konflik, Om? Iya. Saya ngelihat begitu kan, saya pikir itu saya masih bujangan kan, masih umur 21 lulus 22. Ya usia segituan lah. 23. Segituan lah, 23 gitu kan. Ya masih panas-panasnya juga tuh. Iya, saya artinya belajar dari pengalaman dan kepepet dan seterusnya. Berapa lama di sana? Saya setahun lebih di Angker. Di Purwokerto, Pak. Purwokerto. Jadi saya kan pikir, nggak betah juga saya lama-lama. Terus saya ngomong sama marketing manager saya, Pak, kalau saya nggak diangkat assignment saya kan area manager gitu, gaji sih ditambah, Pak, gitu. Cuman karena selesai kan isinya, terus saya minta penempatan tempat lain dah. Kalau enggak, saya mengundurkan diri. Om Ical yang minta? Saya minta. Ke manajer atas penempatan di tempat lain ya? Ya, saya minta, assignment. Ada keberanian dari mana, Om? Di situ kan sudah dikasih fasilitas, dikasih gaji cukup, dan Om berani meminta permintaan tersebut. Keberanian pertimbangannya Om, apa karena Om mampu dapat kerjaan di tempat lain lagi, atau karena memang sudah tidak nyaman aja? Sudah tidak nyaman. Saya sudah tidak nyaman dan saya pikir bahwa karir saya harusnya lebih baik di kota besar. Pada waktu itu. Di Purwokerto kan ya udah putak-putak ya, artinya Purwokerto, Kebumen, Banyumas apa gitu kan. Di daerah lah ya. Iya, terus ngomongnya saya udah mulai ngapak-ngapak gitu. Tapi akhirnya diizinkan? Akhirnya, dipanggil. Begitu surat itu nyampe, terus, Faisal Jakarta gitu kan. Karena Pak Setiawan kan udah tahu, yang melahirkan, mendidik saya tuh almarhum Pak Setiawan itu kan udah tahu karakter saya. Panggil udah, Pak Setiawan minta gitu. Saya dipanggil, terus ngobrol. Kamu pegang area sekarang. Purwokerto tetap di bawah kamu, tapi Jogja, Solo, Jawa Tengah. Udah. Base-nya di Jakarta. Terus ya udah saya keliling. Disitulah teorinya Om, kunci sukses manajer atau direktur, karena mereka benar-benar paham atas aset yang dimiliki. Aset yang dimiliki itu apa? Yang paling utama adalah kemampuan daripada tenaga kerjanya mereka. Betul. Itu aset paling berharga yang memang harus mereka kelola dan pertahankan ya. Akhirnya pindah ke Jakarta. Base di Jakarta. Lagi saya kontrakin rumah di Tanjung Duren, saya ingat. Di situ saya dapat mobil. Mobil saya di-upgrade waktu itu. Saya minta yang sedan. Nah, jadi tapi waktu itu baru launching mobil Mazda MR, mobil rakyat dulu, tapi udah sedan. Karena Jimny itu kan bantingannya pada waktu itu kan. Jadi saya dikasih itu mobil rakyat MR Mazda MR ya. Jadi tahun 90-an tuh Om ya? Tahun 90. Nah, itu 90, 91 saya dapat mobil itu. Tapi saya dari Jakarta ke mana-mana nyetir sendiri. Pokoknya gitu, nginep hotel sana, kontrol cabang Solo, kontrol cabang ini. Masih bujangan? Bujangan, Pak. Nah, gitu. Itu berhasil, singkat cerita berhasil naik gitu omsetnya. Saya pegang lagi Jawa Timur. Jawa Timur sampai Banyuwangi, Malang, Surabaya, Madiun, Kediri apa gitu ya, keliling-keliling. Nah, lucunya saya base-nya waktu itu di Surabaya, Jakarta nyetir sampai ke Surabaya. Waktu itu belum ada tol kan. Bisa 24 jam nyetir kan sendiri. Nah, saya Pak, ini anak mami saya. Saya kerja area manager. Pada waktu tugas ke Jawa Timur, saya harus kunjungin 5 cabang tuh, kan kurang lebih seminggu saya di sini. Saya bawa ibu saya di hotel. Serius Pak? Serius. Jadi ibu saya suruh taruh di hotel. Ibu bukannya di Lampung? Di Lampung saya panggil. Ajaknya temenin. Om Ical ajak sini? Papa enggak, Bapak udah banyak kerjaan. Jadi ibu saya, jadi kalau pagi di hotel, sarapan sama, saya ke kantor, siang makan siang, saya ajak. Malam makan malam. Itu Om Ical lakukan karena saya belum punya pacar, saya fokus kerjaan, karir segala macam, dan saya sayang sama ibu saya.
Om, sadar nggak Om waktu itu? Pintu rezeki dan pintu kemudahan itu kuncinya ada di Ibu. Amin ya. Waktu itu sadar nggak? Nggak sadar. Pengetahuannya? Nggak sadar. Karena anak mami aja. Iya, karena anak laki paling besar kan saya. Kakak saya cewek, Tapi adik saya cewek. sekarang kan kita kalau mau sukses, pintu kunci keberhasilan itu adalah tatkala kita bisa menghargai, menghormati, dan mendewikan ibu kita. Iya. Iya. Nah, kan ada istilah surga di bawah ke telapak kaki ibu apa betul, ya? Betul. Berapa lama akhirnya Om di Angkar Bir? 2 tahun lebih, Pak. Ya, artinya bos saya dulu, saya di divisi Angkar Bir ini kan grupnya Mentras, Borsume, grup holding company besar, pemilik pabrik Angkar Bir segala macam. Saya di channel distribusinya. Ketemu sama owner, Pak, pada waktu national meeting. Owner, saya akan lakukan presentasi. Ownernya Pak Budi Sutantio, saya ingat. Siapa tuh, anak muda gitu kan, sini suruh temu saya. Ini kan, jadi owner nih, salah satu distribusi Angkar Bir kan saya cuman channel ini. Kan grupnya tuh grup Mentras pegang, ada ini, ada grup, ada aviation segala macam, penerbangan Mentras Asahi Airways. Panggil bos, katanya. Panggil, wah, jadi ternyata saya dipanggil suruh jadi asistennya beliau untuk proyek kerjasama sama Kalimantan Timur. Jadi saya udah mulai meeting sama gubernur, saya udah mulai naik helikopter, meeting sampai jet pribadinya bos apa gitu ya. Saya bikin proposal apa untuk kerjasama sama. Jadi pada waktu itu proyek properti berarti bukan Angkar Bir? Saya udah diangkat jadi asisten owner. Oh, berarti Om Ical dipercaya pengembangan propertinya ya. Ya, jadi pada waktu itu Gubernur HM Ardans, Gubernur Kalimantan Timur, kita dapat proyek penerbangan perintis dari Tarakan, Berau, Kalimantan Timur lah. Menggantikan Merpati yang merugi terus pada waktu itu. Nah, saya disuruh bikin feasibility study untuk proyek apa yang kalau kita masih terbang ke sana kan masih rugi nih, Pak. Tapi gubernur bilang apa yang dari daerahnya yang bisa dibawa ke Jakarta dijual. Jadi saya bikin feasibility. Jadi saya feasibility artinya gini. Misalkan di daerah Berau itu ada sarang burung walet. Oh, oke. Ada apa yang bisa dibawa ke Jakarta jadi duit. Nah, gubernur kasih izin. Karena masih merintis. Kan rugi. Terbang. Jadi itu saya pilot project di situ. Sama ada satu saya ingat banget insinyur dari IPB. Bogor, berdua cowok juga kita gitu. Tapi beliau, ya singkat cerita, beliau tuh suka party ownernya. Kalau owner kan bebas-bebas aja kan, ini. Saya tuh kok akhirnya nggak nyaman, gitu. Jadi akhirnya nurani saya bilang, sebentar, kok nggak nyaman Om? Iya, pada waktu itu, naik pesawat jet pribadi, dekat sama owner yang notabene bos besar waktu itu. Fasilitas semuanya dipenuhi, gaya hidup dekat owner pasti beda. Kok ada kata tidak nyaman? Itu orang semuanya mimpi ke sana. Iya, betul. Jadi saya ya dulu ya, masih kan saya masih bujangan, masih bukur. Bilang, Faisal sini. Tuh, si Debbie, lu temenin tuh ya, ajak jalan ya, pramugari gitu. Jadi gitu terus saya diajak suruh gini, Jadi akhirnya hati nuraninya, aduh, gitu ya. Itu anugerah. Dan saya party terus loh, Pak. Waktu di Angkar Bir itu kan tiap malam saya kunjungin 6 bar. Itu umur berapa? Mohon maaf, 26 ya? Ya usia segitu lah, Pak. Itu masih bujangan dan nggak punya pacar apa segala macamnya. Tapi pada satu titik saya merasa jenuh. Terus saya pikir karir saya bagus, income ada, bisa kasih orang tua. Tapi saya vertigo juga, ngalamin yang muter-muter tuh. Kenapa? Malam kerja, kita ke bar, kemana waktu saya area manager. Kurang tidur. Ya kurang tidur, pagi harus bikin laporan, masuk kantor Pak. Itu yang bikin tidak nyaman? Itu salah satunya. Salah satunya. Tapi lingkungan party apa segala macam itu
Akhirnya saya bosen, Pak. Di satu titik bahwa ya sampai sekarang kalau anak ya sekali-sekali party oke. Tapi kalau ya partinya kan udah yang begitu dah ya, mabok yang apa. Saya udah ngalamin dan melihat situasi ya, cewek apa. Jadi kalau sekarang masih ada tetangga saya atau teman saya masih party-party, gue udah pernah gitu. Iya. Nah, jadi saya akhirnya kebetulan teman saya dari New Zealand pulang ke Indonesia, dia business development manager dari satu konglomerat. Dia bilang gue perlu nih. Ya singkat cerita, lu partner bisnis, bukan karyawan lagi. Selama ini kan karyawan, Pak. Oke, 10%. Jadi gitu ya. Jadi perusahaan apa itu? Teman saya punya hak kedistribusian alat-alat kesehatan. Kalau sekarang kan mungkin kayak OSIM, apa yang kursi pijat, alat terapi, apa-apa gitu. Di zaman dulu saya pegang keagenan dari Amerika dan saya ngejalanin dari nol. Niagara terapi namanya. Niagara terapi. Jadi sirkulasi darah kita lancar seperti air terjun Niagara, filosofinya gitu. Dipijat, infrared, kursi pijat, ranjang yang bisa reclining segala macam tuh. Dipegang. Saya dari nol setup kantor, import, saya training ke Hong Kong, apa semua, terus ke on the job training ke Australia, saya jalan sendiri. Meskipun Inggris saya belepotan, tapi saya biaya udah dari kantor. Gitu awalnya. Saya pikir oke lah. Jadi saya resign dari sana, Pak. Rintis itu. Terus akhirnya dia jalan setahun profit sharing. Nah, juga ada satu ketika yang partneran kan kadang begitu kan, kadang ya ngomong-ngomong tapi nggak, ya kalau bapak kan hitam di atas putih, lawyer kan. Nah, ya, begitu saya terima bonus, omset naik, Pak, gini. Begitu saya lihat profit sharing saya 10% nih, terus ternyata dikurangin THR karyawan. Saya bilang kayaknya lu dulu ngomong nggak gitu deh, kan gitu ya. Terus iya, singkat cerita, kalau partneran kan kadang begitu ya. Terus ya nggak apa-apa lah, saya cuma tahu. Cuman dari Jakarta saya bilang gini aja deh, gue beli sama lo, saya ke Surabaya, pegang kota besar kedua kan. Jadi saya nggak mau cuman dikasih 10%, dah saya udah tahu begitu kan. Saya nggak punya modal, cuma modal saya sewa rumah. Saya ada salah satu salesman saya mau ikut saya ke Surabaya dengan produk yang sama. Ya, cuman saya beli putus sama teman saya itu. Saya bisa nentuin harga sendiri. Kan saya tahu semua harga pabrik. Saya yang deal. Karena Om sempat keliling ke tempat-tempat semua mereka. Saya yang deal, saya yang training. Kan teman saya cuma investor, gitu ya. Dia sama partnernya dia gitu kan. Jadi saya akhirnya beli putus, saya kan ngelola sendiri. Saya juragan sendiri, makan nggak makan, saya. Jadi pagi dari ke Surabaya, nggak tahu saya ke Surabaya sebetulnya. Cuman orang bilang kota kedua terbesar, berangkat saya Surabaya, Pak. Padahal sebelumnya belum pernah ke Surabaya? Pernah sekali, tapi cuman bukan urusan bisnis ya. Masih sama ibu? Nah, waktu itu saya ketemu jodohnya pada waktu itu. Surabaya, jadi saya umur 29. Nah, ibunya Om Ica? Enggak ikut. Saya sudah punya cucu ibu, jadi jadi saya masih bujangan nih, 29 tahun pindah situ kan Surabaya. Saya lagi bagi brosur waktu itu kan, ketok pintu, bagi brosur ke rumah-rumah segala macam. Nah, terus saya ingat saya udah mulai cicil rumah di Bintaro Jakarta, tapi saya ngontrak rumah di Surabaya untuk pengembangan bisnis. Cicilan saya di Bank Niaga. Datang saya ke Bank Niaga karena ada selisih, yang harusnya sekian kok dipotongnya sekian gitu, dan sekian bulan. Nah, jadi saya datang di Bank Niaga Dharma Husada di Surabaya. Di situ saya ketemu istri saya. Istri kerja di Bank Niaga Surabaya. Jadi pada waktu nyicil, singkat cerita, cantik juga gitu. Om Ical ngapain waktu itu? Cicilannya itu mau cicil KPR yang salah. Yang karena ada selisih, beli rumah di Jakarta itu kan. Selisih. Jadi saya naik motor, pagi-pagi masih bau ini, ketemu. Singkat cerita, dari kenalan
bulan hari itu, bulan depannya pacaran, bulan depannya tunangan, bulan depan nikah. Wow. Pikirnya Om kok bisa yakin itu Om waktu itu? Saya berdoa. Tuntutan umur sudah 29 tahun terpaksa, apa karena memang ada hati nurani? Saya berdoa, saya pengen nikah di usia 30. Saya berpuasa, pokoknya saya udah mau fokus ke kehidupan saya. Saya udah pernah dugem terus di kerjaan yang dulu sekarang udah. Istri waktu itu umur? Nikah umur 25, saya 30. Jadi di Surabaya lah ketemu jodohnya. Terus akhirnya ya menikah tuh cuman nikah di gereja, makan-makan di rumah kontrakan, udah pulang. Waktu Om mutusin menikah itu kan Om baru mulai beli barang sendiri, jual sendiri. Ya. Setidaknya kan belum tahu berhasil apa enggak? Belum Pak, waktu itu memang. Kok punya keberanian nikah? Itu dah namanya jodoh dan komitmen. Dan saya melihat. Tapi sudah punya modal nikah waktu itu? Ya pokoknya cuma kan saya punya rumah kontrakan, saya dipinjemin motor sama yang punya rumah kontrakan. Iya. Kok percaya ya istri? Istri saya hebat. Jadi istri saya juga ngomong. Nah karena Om Ical orang baru datang ke Surabaya ngontrak, belum kok percaya nikahin dia. Jadi istri saya juga bilang, ketemu, terus saya udah ngomong sama istri saya itu, dia bilang saya serius, bukannya cuman mau pacaran. Padahal istri saya pada itu baru putus dengan pacarnya 4 tahun pacaran dengan tetangganya. Saya masuk, jadi begitu saya udah mulai deket pacaran tuh, tetangganya yang pernah pacarnya cowoknya itu, wah ngelihat saya ngapel, kan tetangga Pak. Kasih cincin ke istri saya, mau ajak nikah segala macam. Padahal saya rumah kontrakan, saya cuma ngomong, istri saya bisa melihat. Jadi belum ada apa-apa, istri saya itu pulang kerja, bantu nyuciin baju saya, karena nggak punya pembantu itu waktu itu Pak. Pembantu saya karena saya nggak mampu, pulang dia. Gitu, jadi ini segala macam dah gitu aja. Namanya jodoh ya. Jadi istri saya juga, saya bilang saya serius. Saya punya pekerjaan ini, memang masih merintis, kan, gitu. Tapi istri saya mau. Nah, saya ajak ke Jakarta waktu itu, kenalan sama orang tua saya. Ya kakak saya udah menikahnya di Surabaya. Di Surabaya. Nah, kakak kandung saya itu enggak tegang melihat saya cuman dari gereja makan-makan di rumah kontrakan sama saudara. Sebulan kemudian dibikinlah syukuran di Jakarta, di Wisma Pertamina di Jakarta, disewain mobil itu Volvo. anak Pertamina yang dulu kemana? Udah putus Pak, dari anak Pertamina, anak direktur PJKA, Inka, PT Inka, terus anaknya dokter, anaknya profesor. Pacar saya banyak dulu Pak. Gombalnya mantap. Hanya modal cuap-cuap doang Om. Ya, namanya itu ya, saya pengalaman hidup jadi. Tapi tanpa memiliki skill bicara yang baik dan meyakinkan orang Om, saya lihat, saya tidak tahu ya Om umur segini aja masih ganteng, casing. Iya Om, wanita itu tidak mungkin tidak melihat casing dulu pertama, first impression Om. Yang kedua, ya memang kemampuan. Kan sudah dikatakan Om, tatkala kita mampu menundukkan, mohon maaf Om ya, perempuan lawan jenis kita, rasakan pada waktu kita mau merayu perempuan, itulah perasaan kita pada waktu kita mau merayu customer baru. Kalau kita memiliki perasaan yang sama terhadap perempuan yang begitu kita cintai dan kita menumpahkan isi hati kita Om, sepenuh hati, dan kita lakukan kepada customer dengan rasa cinta dan sepenuh hati, ini akan lebih mudah kita dapatkan daripada ini. Betul. Ya, apa namanya? A promise of the future. Itu karena harus bisa. Keyakinan itu kan, proposalnya harus. Ya. Betul. Nah, setelah Om syukuran, tetap bekerja sebagai bisnis. Kembali ke Surabaya lagi kan? Surabaya lagi. Ya, berintis gitu. Nah, terus ya itu 98 saya kena bangkrut
Saya juga akhirnya jadi importir alat-alat vacuum cleaner. Saya dulu supplier S-Hardware. Oh, vacuum cleaner, air cleaner untuk S-Hardware Om ya? Ya, jadi vacuum cleanernya S-Hardware terkenal produknya bagus-bagus Om. Sekarang, zaman dulu kan beliau di sana kan S-Hardware hanya outletnya di Pasaraya, Blok M sama di Karawaci dulu. Mereka masih merintis juga, masih terima barang konsinyasi dulu. Nah, saya termasuk vacuum cleaner, saya konsinyasi, laku baru dibayar. Nah, jadi saya supplier S-Hardware. Om dapat modal dari mana itu? Artinya kan ini laku baru dibayar, berarti Om harus naruh. Iya, saya impor 1 kontainer Pak waktu itu. Jadi saya udah mulai. Mobil saya 9 sama partner saya sama Pak Akwet dulu ya. Partner ya waktu itu. Ada partner di Jakarta. Terus kemudian 98 tuh dolar naik kan. Jadi saya 6 tahun di bisnis vacuum cleaner. Setelah alat kesehatan tuh saya ke importir vacuum cleaner. Dulu bayar dulu ke Amerika ke pabrik. Barang lewat laut 2 bulan nyampe masuk. Karena kita hubungan udah baik, omset juga tercapai segala macam. Saya dapat keringanan. Kirim kontainer sampai di Singapura, agennya bilang ke pabrik barang sudah masuk, lapor ke saya baru transfer. Kan dikasih waktu itu sama pabrik. Nah, jadi disitulah saya bangkrut tahun 98 karena pada waktu saya order 1 kontainer itu dolar masih 2.200. Ya, begitu sampai Singapura Pak. Pada waktu itu kan dolar naik, Krismon kan, 98. Harusnya kan Om untung. Karena belum bayar. Belum bayar. Nah, jadi saya cuman order, kontainer datang, waktu order dolar 2.200, waktu saya harus bayar nebus kontainer dolar naik 17.000, 15.000, 17.000, saya bayar cicil berapa kali. Ya itulah, mobil jual satu-satu, rumah jual. Loh Om, waktu itu bukannya kita anggaplah pesan barang di Singapura. Setelah pesan barang, berarti kita memilih barang semua. Setelah memilih barang semua, harga dipastikan. Ya, harga dipastikan. Setelah harga dipastikan, Om ke Singapura. Enggak, agent freight forwardingnya kita. Bukannya berdasarkan orderan itu, Om yang harus bayar, bukan berdasarkan progres kenaikan dolar. Tapi janjinya kan semua angkanya dalam US dollar. Oh iya betul. Saya tebusnya rupiah. Habis Pak. Ya betul. Nilainya karena Om di sana angkanya dolar. Om bayar pakai rupiah. Itu dah habis. Jadi 98. Partner saya juga jual rumah saya yang di Bintaro itu satu-satu. Kenapa nggak cancel aja Om? Jaga nama. Partner saya bilang lebih baik aku susah makan tapi namaku baik. Jadi dia jual rumah, saya jual rumah. Jadi seadanya uang. Maaf Om, menurut Om pengalaman itu lebih penting jaga nama apa lebih penting harta itu? Jaga nama. Ingat Pak Arto juga waktu menyelesaikan gym saya yang di sini bantu saya tuh, kan saya jaga nama. Betul. Tak balikin siapa punya customer. Betul. Saya balikan apa? Bali. Menurut saya waktu gym saya tutup ini kan orang ada pindah ke sana. Manajer dia pindah, PT-nya diajak pindah segala macam kan pada minta refund disuruh. Betul. Saya bilang Bali ini besar, kecil. Artinya saya kan sudah berkomunitas di sini, orang tahu Bifit punya Pak Faisal gini-gini. Wah, uang saya tidak dikembalikan. Faisal yang kena. Nama itu penting. Nama penting. Jadi saya mau berusaha apa? Dulu yang nggak kembalikan uangku. Padahal uang 1 juta, 5 juta gitu kan dulu. Jadi berdasarkan pengalaman saya itu, banyak juga itu kali itu waktu saya ngurusin itu 1 juta, 2 juta, 5 juta kali berapa member itu waktu itu banyak ratusan juta juga keluarnya. Tapi saya seneng lebih baik saya tidur nyaman daripada saya Fernando juga saya ajarin ke Fernando. Betul. Lebih baik kamu jaga nama. Nah setelah Om bangkrut waktu itu apa yang Om lakukan? Partner bisnis saya dari Australia datang ke Indonesia bawa produk Herbalife. Dia minum, dia kasih sampel saya, dia bilang apa kamu sakit apa ini? Dia bilang ini mau buka di Indonesia katanya. Apa ini saya kan nggak ngerti sistem pemasarannya gimana, jualannya gimana. Udahlah kamu makan aja, nanti kamu tinggal ngomong sama orang. Itu tahun berapa?
September 98. 98. Ya. Pada waktu Om bangkrut ketemulah Herbalife ini. Iya. Dari mantan partner bisnis saya itu. Mantan partner bisnisnya Om waktu itu kan ikut ngedrop juga dia. Iya. Ya itu makanya dia pulang ke Australia, Pak. Oh, ini orang bule. Orang bule Australia. Mr. Bill Adam namanya. Dia tahu dari Australia bahwa Herbalife Indonesia mau buka. Saya kan lagi galau. Ada satu kontainer alat rumah tangga vacuum cleaner yang saya nggak bisa jual, yang bikin saya bangkrut. Yang harganya mahal itu. Ya, akhirnya naik kan. Mana ada yang mau beli 5 kali lipat. Betul. Ya. Om apain itu barang? Pelan-pelan saya jual kepada temen yang yang memang mainnya di bisnis alat rumah tangga gitu-gitu. Jadi saya diminta jual modal, ambil yang penting jadi duit. September 98 Om ditawari Herbalife. Ya. Apa yang Om pikirkan waktu itu? Karena seminggu sebelum buka dia datang dan saya minum, saya kok enak, perutnya enak, dia kesehatan saya baik. Memang hari pertama minum saya langsung ke toilet. Wih, kok murus-murus, tapi dia bilang, tapi enak kan, besoknya nggak lemes, besoknya iya loh. Itu detox namanya. Oh gitu. Nah jadi seminggu saya cuman dikasih sampel seminggu. Nah, karena belum buka di Indonesia kan. Turun. Itu mules karena kehabisan uang atau? Dua-duanya. Saya disuruh diet, nggak boleh makan gorengan, minum manis apa. Karena dia tinggal satu rumah, dia nginep di rumah saya waktu pertama kali. Nah terus akhirnya dari Mr. Bill Adam ngenalin mentornya dari Australia, Mr. Kim Brummer. Dia datang ke rumah saya, nginep di rumah saya 3 bulan, dampingin saya, nginep di rumah, ada kamar satu dah, ya bantuin saya. Tiap malam dia bilang besok kita ketemu siapa, suruh bikin daftar nama. Tapi Om waktu itu sudah setuju ikut sebagai member Herbalife. Ya, satu kepepet karena anak saya nggak punya susu, punya bayi 3 waktu itu, umur 3 tahun, 2 tahun dan bayi baru melahirkan bayi waktu itu. Ya, bahkan anak saya yang ketiga lahir tuh. Besok ibu sudah boleh pulang Pak, kata Pak Dokter. Malamnya lu masih belum lengkap duitnya. Artinya Om mau menjadi member Herbalife karena kembali kepada kepepet ini. Kepepet lagi. Keadaan. Ya. Oke, Bapak Ibu, My World TV dimanapun berada Om. Obrolan ini menarik karena akan saya buat session kedua nanti khusus bagaimana Om Ical membesarkan Herbalife ini di Indonesia. Setuju Om ya? Itu session keduanya Om. Siap. Tapi sebelum kita belajar di Herbalife, karena di sini bukan belajar aja, tetapi bukti nyata bahwa orang yang kita tanyakan ini adalah bagaimana dari nol sampai akhirnya sukses di bidang sehat, sukses di pertemanan atau jaringan, sukses tentunya keuangan, dan yang paling penting adalah sukses yang namanya kehormatan. Setelah punya uang, kehormatan itu akan kita dapatkan. Akan tetapi di session pertama ini Om, apa yang Om bisa berikan pelajaran kepada generasi muda Om, mahasiswa, mahasiswi, terus orang-orang yang baru lahir di sana dalam kebingungan mencari sebuah proses. Karena saya lihat di sini Om Ical ini pertamanya beliau adalah anak orang kaya, kontraktor zaman itu, siapa yang tidak kenal, pasti kaya Om. Tetapi akhirnya ikut tren pindah sekolah ke Jakarta. Setelah pindah ke Jakarta, mohon maaf Om, kuliah ke Bandung, sialnya orang tua bangkrut. Mohon maaf ya. Orang tua bangkrut, terpaksa bekerja part time, terpaksa. Terus terpaksa juga menjadi sopir dan lain sebagainya. Terus terpaksa juga melakukan hal-hal yang memang karena keadaan. Tidak gengsi, tidak malu, dan berjalannya proses itu muncul Om sebagai orang yang dipercaya, bekerja di Coca-Cola, bekerja di Anchor, dan sebagai distributor atas alat rumah tangga, alat kesehatan, pernah di bank ya. Pernah di bank. Apa bisa tip yang Om berikan dengan perpindahan ini, apakah ada pertimbangan yang matang, keterpaksaan atau peluang? Silakan Om.
Jadi teman-teman semua, khususnya Gen Z, milenial yang sekarang katanya generasi strawberry dan seterusnya. Saya nggak percaya tuh generasi strawberry. Ya, boleh bilang iya gampang pindah, gampang lemah, gampang. Tapi juga yang menarik Prof. Renal Kasali bilang, kadang-kadang generasi strawberry itu orang tuanya juga sebetulnya lembek juga. Yang sehingga itu terjadi. Ya, jadi artinya teman-teman banyak di Indonesia kan hampir 10 juta milenial Gen Z yang menganggur sekarang ini. Berdasarkan pengalaman saya tadi, sharing saya dengan Pak Harta yang berhasil mengulik sejarah behind the scene, saya banyak yang nggak tahu loh cerita ini loh Pak Harta. Kepepet bisa membuat orang atau kucing kepepet dikejar anjing tembok 5 meter dia bisa loncatin. Karena the power of kepepet itu. Out the box Om ya. Ya, jadi berpikir harus keluar dari kotak memang. Karena kalau enggak kita berkutat di masalah itu terus. Berarti mohon maaf, kisah kebangkrutan orang tua harusnya berkah buat. Iya. Ya, jadi ya berpikirnya dari situ. Oke. Kan membuat alam bawah sadar kita itu artinya gini, semua manusia diciptakan Tuhan mempunyai kekuatan, kehebatan, bakat yang luar biasa. Nah, gimana membangunkan raksasa, potensi yang ada di kita itu penting. Betul. Ya, pertama motivasi, inspirasi dari orang sukses. Yang paling dekat itu adalah kepepet. Kepepet. Itu orang akan mengeluarkan raksasa di dalam dirinya kalau udah kepepet. Nah, jadi yuk teman-teman, mungkin Gen Z milenial, kalau udah kepepet cari jalan keluar, jangan malah memble. Nah, jadi buat orang yang mungkin Pak Arte, ada orang yang ada di zona nyaman juga kan nggak bertumbuh. Betul. Nggak akan jadi punya growth mindset kalau dia di comfort zone. Pepetkan diri Anda. Wow. Neraka akan mendekatkan diri kita kepada sorga. Artinya bersusah-susahlah dulu. Setelah kita bersusah-susah, seperti Om Ical punya gym juga di Bali, paksa otot kita untuk menjadi sakit, akan tetapi kekuatan dari kesakitan itu akan memunculkan tenaga-tenaga baru. Ya, bertumbuh. Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Salam sehat berbahagia. Sampai ketemu di session kedua. Bagaimana kita belajar nanti bisnis jaringan dengan harta kekayaan kita adalah people atau manusia itu sendiri. Betul. Sampai ketemu, sampai jumpa. Semoga bermanfaat. Sukses semua. Mantap.